jadi anggota DPR RI 2 kali, kemudian jadi gubernur, kepala daerah juga 2 kali, sehingga sudah terbiasa menghadapi hal-hal situasi semacam itu. Nomor 03. Oke, Gus, apa sih mungkin alasan Gus mendukung Ganjar Mahfud? Sebelumnya kalau nggak salah Gus tuh sempat dukung Pak Jokowi dulu ya. Nah, apa mungkin sekarang memilih Pak Ganjar dan Mahfud? Alasannya apa mungkin? Karena Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini tidak punya mental berdusta atau mengkhianati. Berdusta dan mengkhianati. Coba dalam proses pencalonannya Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini ada nggak mengkhianati partai A, partai B, partai C? Nggak ada. Membohongi partai A, partai B, partai C? Nggak ada. Tapi saya jangan ditanya kalau 01, kalau 02 saya nggak mau jawab. Karena guru saya, Yai Said, Gus Dur, itu melarang betul jangan menjelekkan calon lain. Tapi sanjunglah calon itu setinggi langit asal sesuai dengan fakta. Nah, rekam jejak ini penting. Jadi kita kalau memilih capres, makanya saya sering kali memberi materi. Memilih seorang calon presiden atau calon wakil presiden itu nggak perlu istiharo, catat ini. Jadi memilih capres 2024 di Indonesia nggak perlu istiharo. Paham? Lo kok bisa? Ya iya dong. Istiharo itu kan kalau kita tidak tahu rekam jejak calon nomor 1, calon nomor 02, calon nomor 03. Nah, di Google Allah ini menciptakan manusia, membentuk manusia. Lalu lahirlah Google, lahirlah YouTube, lahirlah TikTok. Nah, di situ sudah ada rekam jejak. Misalnya Pak Prabowo tuh, ketik aja di Google misalnya. Apa yang pernah dilakukan Pak Prabowo? Apa yang pernah dikerjakan Pak Prabowo? Apakah berhasil atau tidak? Lalu kemudian setelah Pangkostrat beliau kemana sebelum Menteri Pertahanan? Semua ada rekam jejak. Kemudian pasangannya, kemudian Pak Anies, Cak Muhaimin, semua ada rekam jejaknya. Nah, jadi pedoman kita adalah kalau kita melihat capres, wah narasinya bagus, visi misinya bagus, terus kemudian kalau bikin proposal bagus, kalau bergaya di foto bagus, itu semua bisa dibuat-buat. Tapi kalau rekam jejak nggak bisa dibuat-buat. Misalnya Pak Ganjar, beliau gubernur 2 kali, terus dibilang 3 kali nggak bisa. Ya tetap tercatat 2 kali. Jadi anggota DPR RI 2 periode, rekam jejaknya dibikin 3 periode atau 1 periode nggak bisa. Karena rekam jejak itu ada. Prof Mahfud, anggota DPR, Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam. Nah, Indonesia ini ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat kepada 01, 02. Memang 03 ini mumpuni gitu loh. Apa ya? Ahlinya ahli, pakarnya pakar, karena memang beliau berdua ini pengalaman dan teruji gitu loh. Nah, mencari sosok pemimpin adalah dia harus lahir dari keterpurukan. Orang tuanya Pak Ganjar bukan orang kaya, Pak. Dia adalah mantan polisi, jual bensin. Nah, jadi Ganjar ini dalam istilah, kalau dulu Jokowi adalah kita. Nah, Ganjar itu ya itu. Ganjar adalah kita. Orang tua kita ini orang-orang biasa. Bukan seorang pejabat, bukan seorang, kan itu gitu. Nah, tetapi bukan berarti jadi anaknya wong biasa kudu dipilih, bukan. Rekam jejak tadi itu pengalaman, pengetahuan, cara berbicaranya, cara nguwongno uwong, kan begitu. Nggak boleh mentengkelek, kan begitu. Nah, itu ada di figur ini. Ini nomor 3 ini. Tapi semuanya baik, pesan Buya Yahya juga, pokoknya jangan menjelekkan calon 1, calon 2 atau calon lainnya. Kalau ngomong tentang siapa, nah itu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media lain. Gitu loh. Oke, artinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud layak menjadi presiden 2024 pemimpin Indonesia? Ya, kalau menurut saya layak, tapi kan kembali karena negara kita ini negara demokrasi, jadi kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih. Kalau kita ini kan mengedukasi, saya berbicara ini kan dalam rangka mengedukasi ya masyarakat. Nah, di Google aja cari Pak Prabowo itu pernah berbuat apa, Pak Anies pernah berbuat apa, kan itu.
Terus Pak Ganjar pernah berbuat apa, Pak Mahfud pernah berbuat apa, Mas Gibran yang pengalaman 2 tahun mimpin 5 kecamatan gitu kan, yang kemarin ngapunten ngomong tentang apa itu, tentang hamil asam sulfat sampai 2 kali. Nah ini Mas Gibran di debat ini harus introspeksi, jangan sampai salah lagi gitu. Karena masyarakat kita, netizen kita ini pinter-pinter sudah. Kalau bikin TikTok pinter, bikin narasi pinter. Jadi para capres jangan berkecil hati, jangan ngambek, jangan mengesankan kita difitnah, kita dihina, kita senyumin aja, tidak. Kalau calon itu benar, nggak bakal dihina. Kalau calon itu rekam jejaknya bagus, nggak bakal dikuliti. Ya resiko jadi pilpres. Pak Prabowo kan tanya, kenapa sih tiap 5 tahunan selalu yang dibahas adalah pelanggaran HAM, penculikan? Kenapa? Kan sempat begitu kan Pak Prabowo. Ya netizen masyarakat menjawab, ya karena gambarnya Bapak itu di kertas suara pilpres selalu muncul tiap 5 tahunan, gitu loh. Betul nggak? Itu gitu loh. Yang penting karena kita semua ini bersaudara, jadi tetaplah pegang nomor 3, Persatuan Indonesia. Oke, Gus, artinya kan Gus mendukung penuh nih pasangan Ganjar, mendukung penuh pasangan Ganjar Mahfud dan dinilai bagus dan mampu layak. Tetapi banyak yang beranggapan bahwa partainya ini yang artinya banyak yang sedikit kurang suka. Gimana Gus? Ya jadi melihatnya? ngomong PDIP ada ketidaksukaan kan harus dilihat siapa yang ngomong. Oke, kita terima itu saran itu. Sekarang saya mau tanya, yang menumbangkan Orde Baru itu siapa? PDIP, Pak. Siapa nama ketua umumnya? Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, saya sebagai orang NU, warga NU, saya terima kasih banget kepada Bu Mega. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman NU, kiai-kiai NU sebagian. Bahwa Bu Mega itu tiap pilpres selalu dia menggandeng tokoh NU. Ada nggak partai lain yang istiqomah menggandeng tokoh NU? Contoh, Mega Hasyim Muzadi, Mega Yusuf Kala Mustasa. Terakhir ini Mega Yai Ma'ruf Amin. Terakhir lagi Mega Mahfud MD. Artinya PDIP ini memang di dalam apa ya, rule jalur politiknya adalah nasionalis religius. Indonesia harus dipimpin nasionalis religius. Nggak bisa nasionalis saja dan nggak bisa religius saja. Harus nasionalis religius seperti dawuhnya Mbak Maimun Zubair. Jadi Bu Mega itu betul-betul mewujudkan apa yang didawuhkan Mbak Maimun sebelum meninggal itu. Waktu mau haji dia berpesan Bu Mega untuk selalu menggandeng religius. Nah itu Prof. Mahfud itu tadi. Tetapi tidak hanya religius saja, tapi yang pengalaman di ketatanegaraan, di pemerintahan, di hukum gitu. Ada pasangan yang komplit melengkapi nasionalis religius itu Pak Ganjar dan Mahfud. Di pasangan 2 ini nggak ada ya bisa yang... Nah kalau pasangan 2 semua orang nggak tahu. Pak Prabowo itu nasionalis, Mas Gibran itu nasionalis, Pak Anies religius dong. Lihat aja Pak Anies itu bagaimana kedekatan dengan habaib, dengan teman-teman ex-FPI, ex-HTI. Caimin dekat dengan NU, dekat juga dengan Muhammadiyah, religius beliau. Religius. Ganjar PDIP, Pak Mahfud tokoh NU. Jadi nasionalis religius. Tapi PDIP sendiri kan nggak butuh suara umat Islam tuh Gus, gimana? Oh enggak, PDIP tetap membutuhkan. Nggak ada politik itu, jangankan umat Islam. Suaranya, ngapunten. Suaranya pelacur aja kita perlu kok. Yang namanya suara itu, mau pelacur, mau ustadz, mau orang biasa, dia dihitung 1. Tukang ojek dihitung 1, perempuan nakal dihitung 1, perempuan ahli homer, perempuan ahli ibadah. Politik itu bodoh semua. Jadi keliru kalau memilah-milah gitu. Gitu. Gus, tapi terakhir. Aduh, Gus, tapi belum ya? menanggapi survei Ganjar Mahfud kayaknya di urutan bawah terus. Gus, gimana Gus melihatnya Gus? Jadi begini, survei itu kan macam-macam. Oke, saya menghormati deh. Walau anggap aja deh, surveinya Pak Ganjar sekarang nomor 3 nih. Itu keren. Kenapa? Itu menjadi penyemangat. Kita tidak boleh santai-santai, kita tidak boleh tidur-tiduran. Yang pasti TPN Ganjar
ya, saya yakin dia juga melakukan survei. Kemarin yang di luar negeri juga surveinya malah nomor 1 di angka 39. Tapi anggaplah survei itu Ganjar nomor 3. Bahkan kalau ada nomor 4, saya lebih setuju dia nomor 4. Kenapa? Karena masih ada waktu untuk berbuat baik. Nah, hari ini saya membagikan 599 kaos, akan kami bagikan dan mengedukasi masyarakat, terutama yang pemilih mengantar. Ya, tanya